Sebelum kita mulai pembelajaran pada sore kali ini, anak-anak kita berdoa dulu. Sudah dimulai. Sudah selesai. Nah, hari ini kita mau bahas materi apa nih, Pak? Jadi hari ini kita bakal bahas materi tentang persamaan garis lurus. Yang word tadi dikasihin dulu ya? Yang word. Mungkin lu bisa itu yang itu panjang link. Iya, itu. Oke. Ini sebelum kita langsung drilling, kita bakal review sebentar persamaan garis lurus itu apa. Persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus itu punya beberapa bentuk. Ada yang kayak gini nih, AX tambah B tambah C sama 0. Ada yang AX plus B dengan C kayak gini. Ada juga yang Y sama dengan MX plus C. Nah, X sama Y itu adalah variabel. Kalau A sama B, A sama B itu namanya koefisien. Kalau C yang sendirian, namanya konstanta. Oke, udah pada apa kan teman-teman? Kalau X itu kan X, Y itu yang huruf itu berarti variabel. Yang di sebelah kanan itu kan. Nah, kalau yang di kiri itu koefisiennya. Tapi kalau misalnya dia cuma sendirian nih, itu berarti namanya konstanta. Angka yang sendirian doang. Nanti kalau M itu adalah gradien suatu garis. A. Gradien persamaan garis lurus. Gradien adalah nilai pembayangan suatu garis. Gradien dapat diartikan sebagai perbandingan perbandingan Y terhadap perbandingan X. Nah, ini kayak gitu. Gradien suatu garis lurus dapat ditentukan sebagai berikut. Garis yang melalui titik 0,0, titik 0,0 yang di sini. Dan XY mempunyai M sama dengan Y per X. Misalnya kayak gini. Gradien garis yang melalui 0,0 dan 3,7 adalah M sama dengan 73. Jadi kan rumusnya kan Y per X. Jadi kalau misalnya garisnya melewati 0,0 yang melewati titik pusat sini, itu nanti berarti cara nyari M-nya itu Y per X. Jadi 7/3. Kan di sini kan Y-nya 7, X-nya 3, jadi 7/3. Nomor 2, garis yang melalui X1, Y1 dan X2, Y2 itu gradiennya adalah M sama dengan Y2 min Y1 X2 min X1. Contohnya nih, misalnya ada gradien garis, itu dia ngelewatin titik 1,2 sama 5,8. Jadi ngelewatin 1,2 sama 5,8. Jadi nanti dia bakal ada garisnya gitu. Nah, itu nanti ada gradiennya, caranya kayak gini. Jadi kayak, kan Y2 kurang Y1, Y2-nya 8. Y1-nya yang di sini nih 2, 8 kurang 2. Terus per X2, X2-nya 5, dikurang X1, 5 min 1, 4. Jadinya 6, 4 sama dengan 32. Kayak gitu. Sebentar ya. Oke, lanjut. Ke yang nomor 3. Garis yang bersamaan Y sedangkan MX plus C mempunyai gradien M. Contohnya, gradien garis. Misalnya ada gradien garis Y sedangkan 3X plus 5. Y sama dengan 3X plus 5, itu M-nya itu 3. Jadi kalau misalnya ada yang bentuknya kayak gini, Y dengan MX plus C, itu langsung ketemu kan M-nya itu kan di sini nih berarti. Jadi 3-nya ini adalah gradien. Nah, yang sini juga Y sama dengan min 4X tambah 9, berarti gradiennya itu yang min 4. Karena kan dia yang di depannya X nih. Gitu. Nomor 4, garis dengan persamaan AX plus B sedangkan C mempunyai gradien M dengan min A per B. Contohnya, gradien garis 5X plus 2Y sama dengan 12 adalah M sama dengan min 5 per 2. Jadi kan di sini ada AX plus B sama dengan C nih. Nanti AX plus BY sama dengan C. Kita lihat tuh A-nya yang mana? Oh, A-nya kan yang 5. Terus B-nya yang mana? B-nya kan yang 2. Jadinya 5 per 2. Tapi kan depannya disuruh pakai min. Jadinya min 5 per 2. Nomor 5 lanjut. Garis yang sejajar sumbu X itu bergradien M sama dengan 0. Terus yang nomor 6, garis yang sejajar sumbu Y bergradien M itu tidak hingga atau nggak punya gradien. Gimana? Sampai sini ada yang mau nanya nggak? 2 halaman ini. Gradien. Gimana? Ada yang mau nanya nggak? Belum ada, Kak. Oke, lanjut ya. Oke. Sip. Lanjut ya. Yang B, kedudukan antara garis. Nah, kan sini kelihatan nih, ada garis A, garis B, ini YX kan kartesiusnya.
Terus garis A sejajar dengan garis B. Maka M1 sama M2. Jadi kan mereka sejajar nih. Walaupun mereka beda, melewati titik yang beda, tapi mereka sejajar gitu loh. Nah itu berarti gradiennya mereka itu sama gitu. Nah, ini kalau ini garis A tegak lurus dengan garis B, maka M1 kali M2 sama dengan min 1. Jadi kan ini kan tegak lurus nih. Kalau tegak lurus itu berarti kayak ada sudut siku-sikunya nih. Tuh. Ada tanda sudut siku-sikunya. Nah, itu dia berarti dia itu tegak lurus. Nah, kalau misalnya tegak lurus itu M1 kali M2 sedangkan min 1. Jadi itu rumusnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada garis, nanti kalian bisa nyari dengan rumus ini. M1 kali M2 sama min 1. Kalau misalnya garis itu tegak lurus. Sebentar. Nah, terus lanjut yang C. Cara menentukan persamaan, sebentar. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Sampai sini. Gimana? Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada, Kak. Oke, lanjut ya. Nggak ada, Kak. Oke. Jadi yang C, persamaan garis lurus. Cara menentukan persamaan garis yang diketahui unsur-unsur sebagai berikut. Nomor 1. Persamaan garis dengan gradien M melalui 0,0 adalah Y sama dengan MX. Contoh, persamaan garis yang melalui 0,0 dan bergradien 6 adalah Y sama dengan 6X. Kan gradiennya kan 6 nih. Kan dia juga melewati 0,0 kan. Nah, jadi persamaan garisnya itu Y sama dengan 6X. Jadi cukup kasih M-nya itu kasih X aja gitu. Terus persamaan garis yang melalui X, Y dan bergradien M adalah itu caranya Y min Y1 dengan M dalam kurung X min X1 gitu. Persamaan garis, contohnya persamaan garis yang melalui 2,3, kan titiknya 2,3 tuh, dan bergradien 4 adalah, tinggal masukin aja sih. Jadi Y-nya itu tetap Y biarin. Nah, Y1-nya itu ngambil dari sini nih, 3. Kalau X1 ngambil dari 2 gitu. Y sedangkan Y1 dengan M dalam kurung X min X1 sama dengan selanjutnya Y min 3 sama dengan 4 dalam kurung X min 2. Terus tinggal dikali deh 4X sama min 2. 4 dikali sama X sama min 2. Kan dikali pelangi tuh. Jadi 4 dikali X jadi 4X. 4 dikali min 2 jadi min 8. Jadinya Y min 3 sama dengan 4X min 8. Terus min 3-nya pindah luas ke kanan. Jadi plus kan. Jadinya minus 8 ditambah 3 itu jadi minus 5. Jadinya Y sama dengan 4X min 5. Lanjut nomor 3. Persamaan garis yang melalui X1, Y1 dan X2, Y2. Itu rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Sebenarnya mungkin rumusnya agak sedikit susah. Jadi kalau misalnya makalah ngerjain nanti ngapalinnya gampang kok. Terus tinggal masukin aja angkanya. Tadi aku bilang kalau Y nggak ada 1-2-nya, biarnya Y3 tetap Y gitu. Kita pakainya yang ada 1-2-nya. Kan ini Y1, ini Y2 gitu. Nah, contohnya persamaan garis melalui 1,0 dan 4,9. Terus tinggal masukin aja Y min 0, kan ini Y1 dan 0. Terus ini 9,0 sama dengan X min 1 per 4 min 1. Terus ini kan Y min 0, Y 9,0, 9 kurang 0 kan 9. Jadi Y per 9 sama dengan 4 kurang 1, 3. X min 1 tetap X min 1. Jadinya Y per 9 sama dengan X min 1 per 3. Terus dipindahin deh. Yang 3 pindah ke sini, yang 9 pindah ke kanan. Jadinya jadi dikali gitu. Jadinya 3 kan tadinya dibagi di bawah, jadi pas pindah jadi ke atas. Jadinya 3 kali Y kan jadi 3Y. Terus yang 9 kan dikali sama X min 1, jadinya tinggal dikali pelangi 9 kali X jadi 9X. Terus 9 dikali min 1 jadinya min 9. Nggak usah sih. Kamu cukup ini aja deh, pindahin dulu aja. Ini pindahin dulu ke samping sini, ini pindahin ke samping sini. Nah. Ini ke sini, ini ke sini gitu kan. Jadinya kan ya sama-sama dikali. Jadinya kan 3Y sama dengan 9 dikali X min 1. Nah, terus karena sama-sama bisa dibagi 3, 2 luas, jadinya sama-sama dibagi 3 deh. Ini bagi 3 jadi 3. Ini bagi 3 hilang. Gitu. Y sama dengan 3 dalam kurung X min 1. Udah deh. Tinggal dikali silang, dikali pelangi. Jadinya Y dikali Y sama dengan 3X min 3. Gitu. Nomor 4. Ya, sampai sini ada mau nanya nggak? Oke nggak? Oke?
Oke, aku lanjut ya. Yang nomor 4, persamaan garis yang melalui A,0 dan 0,B adalah BX tambah AY tambah sama dengan AB. Contoh, persamaan garis yang melalui 5,0 dan titik 0,3 adalah 3X tambah 5Y sama dengan 3 dikali 5. Kan BX tambah AY nih. Masukin aja B-nya berapa? Masukin aja betul. Oh ya, tinggal masukin aja kan ini 5-nya itu kan A. Jadi 5-nya taruh di sini. 5 dikali Y. Di sini 0,3 itu kan 3. Jadi dikali sini 3X gitu. 3X tambah 5-nya sedangkan 3 dikali 5. 15. Jadi 3X tambah 5-nya sedangkan 15. Gitu. Gimana? Nah ini kalian sering-sering belajar aja sih. Sering-sering ngerjain soal. Ini soalnya kalau kamu sering ngerjain itu bakal lebih gampang. Karena udah hafal gitu, udah kebiasa. Yang dia gimana? Yang sebelumnya gimana? Oke. Aku lanjut ke Denge nih. Atau ada yang mau nanya? Gimana tadi aku nggak dengar, maaf. Aman Udah atau paham, Kak. Oh, udah paham. Oke, sip. Makasih. Lanjut ya ke titik D. Yang D. Yang D itu titik potong. Nah, kalau titik potong itu 1 titik potong pada sumbu X, maka Y sama dengan 0. Jadi contohnya, tentukan titik potong garis 2Y tambah 3X min 6 sama dengan 0 dengan sumbu X. Dia masukkan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan. Jadi pokoknya kalau misalnya titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya itu masukinnya 0. Jadinya, kan Y-nya diganti 0. Jadinya 2 dikali 0. Ditambah 3X min 6. Jadinya kan ini tinggal dikerjain aja sih. Kayak gini. Kan 2 ditambah 3X min 6 sama dengan 0. Ini kan 2 ditambah 3X. 2-nya kayak 0 kan jadi 0. 0 gitu kan. 3X. Wait. 6. Jadi enggak jelek. Ya. Kan 2 kali 0 kan jadi 0. Ini 0 ditambah 3X min 6 sama dengan 0. Ini aku ngetik kelihatan nggak? Warna biru tulisannya. Kelihatan, Kak. Oke. Terus kan ini 3X min 6 dengan 0. Jadinya min 6-nya pindah luas. Jadinya 3X sama dengan 6. Karena kan 6-nya tadi di sebelah min. Terus kan ini jadi plus. 3X sama dengan 6. Jadi X sama dengan 2. Gitu. Itulah kenapa didapatkan X sama dengan 2. Jadi maka titik potong persamaan garis lurus tersebut dengan sumbu Y adalah 2,0. Ini sama yang nomor 2 juga kayak gitu juga. Gitu. Nah, latihan soal. Ini latihan soalnya yang mana dibahas ya? Gimana Tasya? Bukan yang itu. Ya udah. Udah saya screen kan? Iya. Oke. Kalian kerjain dalam waktu 1 menit untuk nomor ini. Oke. Ini bakal aku bahas. Jadi di sini ditanya gradien garis PQ berdasarkan gambar. Nah, terus abis itu kalau misalnya ada gambar kayak gini, itu kita ngelihat dari perpindahan
titik Y, perpindahan Y dan perpindahan X itu berapa. Nah kan kalau kita lihat ini ke sini itu kan 3 ya. Terus kalau ini ke sini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Nah, kalau misalnya ditanya gradien itu, kalian ngelihat dari sumbu Y-nya dulu, baru ke sumbu X. Berarti kalau di sini kan perpindahannya dari si PQ-nya ini, P ke bawah itu kan turun 3 ya, berarti minus 3. Terus dari sini ke Q itu ke kanan 6, berarti plus 6. Jadi sama dengan minus 1/2. Jadi ingat aja kalau misalnya turun berarti dikurang. Kalau naik itu ditambah. Kalau ke kanan itu ditambah. Kalau ke kiri itu dikurang. Kayak gitu. Nah, di sini ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Kak. Oke, easy lah ya. Next. Soal yang kedua ini sama kayaknya. Oke, ini aku bahas ya. Ini sama banget kayak yang tadi. Jadi kalian kalau kayak gini sih aku lebih nganjurin kalian ngelihat mana titik yang di atas, mana titik yang di bawah. Nah, terus habis itu aku biasanya aku bikin garis titik-titik kayak gini buat ngehubungin ini. Nah, kan di sini kita tahu ya, dari sini ke sini itu 2, dari sini ke sini itu 3. Tapi kalau di sini kan tadi yang aku bilang perpindahan yang ada di Y sama perpindahan yang ada di X. Berarti kalau gini kita lihat dari yang sisi sumbu Y-nya dulu. Ini ke sini, itu tadi turun 2. Berarti kalau turun 2 itu minus 2 per ini ke sini, berarti minus 2 ya. Terus habis itu dari sini ke sini karena dia ke kanan, berarti dia plus. Jadinya plus 3. Jadi min 2/3 gitu. Ada yang mau nanya? Nggak ada, Kak. Aman ya. Jadi kalau kayak gini jangan buru-buru, dicermati lagi. Oke, lanjut. Mungkin ini agak lama, aku kasih 2-3 menit. Ternyata ini ada cepetnya, jadi kayaknya nggak nyampe 3 menit harus sudah selesai.
Kalau udah tahu jawabannya, di-keep aja dulu. Biar teman-teman yang lain tuh nggak ke-spill nih sama jawabannya. Jadi masih mencoba. Oke, aku bahas. Nih, jadi kalian liatin dulu nih gambarnya. Yang ditanya kan si garis C ya. Garis C itu yang ini kan. Nah, tapi kalau dilihat-lihat, ini dia tegak lurus sama garis yang ini. Nah, tapi yang ini juga tegak lurus. Berarti garis yang ini tuh sejajar sama garis yang ini. Misalkan kita namain ini garis B kali ya. Nah, jadi kan si C ini tegak lurus sama garis A nih. Terus abis itu si B, ini garis B, dia juga tegak lurus nih sama garis A. Berarti si B itu sejajar sama garis C. Nah, kalau sejajar, berarti gradien garis B itu sama dengan gradien garis C. Ya nggak sih? Setuju nggak? Nah, kan karena kita lihat nih kalau mau nyari gradien C itu kayaknya ribet ya. Karena di sini nggak ada titik-titik yang kita ketahui gitu. Kayak ini nggak tahu ini berapa titiknya, ini juga nggak tahu koordinatnya berapa. Ya udah, kita berarti cari aja si gradien B, karena kan gradien B sama gradien C itu sama kan. Ya, kita bisa lihat di sini. Aku kasih tahu lagi kan dari tadi, lihat dulu dari yang titiknya di atas gitu. Kayak yang ini sama yang di bawah, berarti yang ini kan garis B. Nah, kalau yang di atas pengen ke bawah, berarti dia turun kan ya. Turunnya turun berapa? Turunnya turun 4, berarti minus 4. Terus dia habis turun dia ke kiri. Ke kirinya berapa? Ke kirinya 2, berarti minus 2. Nah, berarti kan tadi aku bilang Y per X. Nah, kalau turun minus 4, ini Y. Terus ke kirinya minus 2, itu X, berarti minus 4 per minus 2 sama dengan 2. Jadi jawabannya yang D. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Kak. Oke, mantap. Yang lain aman? Kalau aman kasih reaction jempol. Kalau udah setengah yang ngasih reaction jempol, aku lanjut. Ih, keren-keren. Oke, kita next ya berarti. Ini gampang banget ya. Ini basic. Nah, ini semenit lah. Nggak nyampe malahan. Udah terlihat jelas.
Oke. Karena ini gampang banget, jadi cepet aja. Gradien garis yang memiliki persamaan Y sama dengan 3X min 5. Kalau aku nginget gradien itu dia yang selalu nempel sama X. Berarti gradiennya itu M-nya sama dengan 3. Selesai. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Kak. Aman. Lanjut. Soal selanjutnya. Semenit aja. Oke, ini aku bahas ya. Nah, gradien garis dengan persamaan 3x min 6y plus 9 sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini aku biasanya misahin si y-nya ini sendiri. Jadinya karena ini minus ya, jadi aku males nih ngeliat yang minus-minus, jadi aku pindahin dia sendiri ke sebelah kanan. Jadinya 6y sama dengan 3x-nya tetap karena dia nggak pindah, 3x plus 9. Nah, karena yang kita pengen cari gradien, berarti kan kita ngeliatnya dari yang nempel sama x-nya ya. Nah, tapi di sini y-nya ini masih ada temennya nih. Masih 6y. Nah, kita berarti bagi dulu sama 6. Kita bagi 6 biar y-nya itu nggak ada koefisien di depannya. Jadinya kalau 6y dibagi 6, y sama dengan 3/6x plus 9/6. Nah, ini kan bisa kita sederhanain ya. Berarti ini gradiennya itu 3/6 atau 1/2. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Oke, aman. Lanjut.
Mau dibahas atau enggak nih teman-teman? Sorry. Kayaknya udah banyak yang belum juga nih aku bahas ya. Ini kan rumusnya pakai yang y min y1 dengan y2 min y1. Y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Udah deh, kita tinggal langsung aja angkanya. Y min Y1-nya berapa? Y1-nya kan ini 3. Jadi 3. Y min 3 per Y2-nya 5. 5 min 3. Sama dengan X min X1-nya kan 2 nih. Min 2 per X2-nya 3. Yang ini 3 min 2. Udah deh, tinggal dikerjain. Y min 3 kan tetap Y min 3. 5 kali 3 2. X min 2 tetap 3 min 2 jadi 1. Nah, udah deh. Terus jadinya ini yang sini pindah ke sini, yang sini pindah ke sini. Tapi karena ini kan 1, jadi tetap Y min 3 jadi ini kayak gini. Y min 3 sama dengan 2. Ini dikali langsung kali pelangi aja ya. Ini kali 2 dikali X sama 2 dikali min 2. Jadinya 2X 2 dikali min 2 kan jadinya min 4. Gitu deh. Terus min 3-nya pindah ke kanan. Jadinya Y sama dengan 2X min 4 tambah 3 jadi min 1. Ini jawabannya yang 2X min 1 yang B. Gitu. Gimana? Ada yang mau nanya nggak? Paham, Kak. Oke, mantap. Lanjut ya. Lanjut. Tasya. Oke. Sampai 449 deh. Oke, kita bahas ya. Annotate-nya, Tasya.
Oke. Persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan memiliki gradien sebesar setengah adalah ini kan ada rumusnya. Jadi tinggal kalian kerjain aja, masukin aja angkanya. Kan rumusnya itu Y-1 sama dengan M X minus 1. Ini aku ketik aja deh ya. Nah, Y-nya kan tadi aku bilang Y-nya tetap Y aja. Ini Y-1 sama dengan M itu kan gradien. Nah, gradiennya kan setengah, berarti masukin setengah 1/2. Dikali dalam kurung, X-nya biarin aja X, terus X1-nya itu kan 2. Sorry. Ini 2. Tetap. Gitu. Nah, terus udah deh, tinggal kerjain aja. Y-1, Y1-nya masukin angkanya. Jadi Y sama dengan Y dikurang Y1-nya kan itu 3. Ini yang ini. Dengan gradiennya setengah. X min 2. Udah deh. Terus tinggal dikali pelangi yang ini sebenarnya ini. X ya. Jadinya setengah X. Setengah dikali minus 2, jadinya minus 1. Dengan Y, ya ini kan Y. Itu min 3-nya pindah ke kanan. Kan dia minus, jadi plus 3. Jadinya Y sama, Y-nya juga sekarang juga nggak apa-apa sih. Jadi di sampingnya sini jadi 0. 0 gitu. Ini juga ikut pindah ke kanan. Ya. Setengah X. Yang 1 tambah 3 jadi 2. 2 tambah Y. Gitu. Nah, terus supaya X-nya itu enggak pecahan, jadi dikali 2. 2 luasnya dikali 2. Tapi kan yang ini kan 0. Kalau misalnya dikali 2 kan jadi tetap jadi 0. Jadinya 0 sama dengan kan setengah kali X. Setengah X dikali 2 jadinya X doang. Ditambah 4. Y itu harus setelah X. Jadi kan ini Y dikali 2 jadinya 2Y. Terus plus 2 di sini dikali 2 juga. Jadinya 4. Gitu. Jadi jawabannya yang gimana tuh? Wait. Aku nggak ada. Tasya, gimana Tasya? Bentar, gue cek dulu. Kan X ditambah Y, ditambah 2Y, tambah 4. Nah, X. Aja itu yang di baris ketiga keempat. Ini. Y-nya pindah ruas kan? Oh ya, mini jadinya ya. Sorry. Iya. Dia harus Kalau jadi. pindahinnya ini. Oke, thank you. Ini kan Y ini teman-teman. Itu kalau pindah jadinya minus, bukan plus. Nah, gitu. Nah, jadinya terus kan sama-sama kayak 2 tuh. Jadinya X min 2Y tambah 4. 2Y. Itu. Jadi jawabannya yang A. Mantap. Nah, teman-teman, ada yang nanya nggak? Ada yang mau nanya? Jadi kalau ngerjain ini kalian harus teliti. Nah, tadi aku kurang teliti tuh. Nah, kalian kalau misalnya ngerjain ini tuh harus teliti. Kan ini kan gini teman-teman. Yang di sini itu
kalau misalnya kalian mau mindahin misalnya apa ya? Kan tadi di sini 0, di sini kayak gini. Itu kalian cukup ya udah ini langsung pindahin aja. Kalau misalnya sama-sama dipindahin itu nggak masalah, nggak usah ganti tandanya gitu. Karena sebenarnya kan sama aja gitu. Jadi kalau misalnya kan ini 0 sama dengan setengah X tambah 2Y min Y. Terus kan setengah X tambah 2 min Y-nya kan aku jadiin X min 2Y tambah 4. Nah ya udah, kalau misalnya mau sama-sama pindah luas, gak usah diganti-ganti apa-apa. Jadi jawabannya A. Oke, ada yang lainnya nggak? Paham, Kak. Oke, lanjut. Kasih waktu 3 menit ya. Oke, aku bahas ya. Jadi pertanyaan itu garis L melalui titik 1,1. Jadi L melalui 1,1 dan L juga sejajar dengan garis M yang memiliki persamaan. Jadi si garis M ini persamaannya 3x min 2y plus 8 sama dengan 0. Persamaan garis L adalah, jadi kita tuh disuruh minta untuk nyari garis L-nya kan, persamaan garisnya. Terus kita udah dikasih tahu nih di awal koordinatnya.
yang dilalui sama garis L itu 1,1. Berarti kalau kita udah punya koordinat, kita kurang gradien kan ya. Nah, gimana nih cara nyari gradiennya? Kan yang dikasih tahu si L cuma 1 titik doang. Nah, tapi di soal tuh dikasih informasi kalau L-nya itu sejajar sama garis M. Dimana kalau misalnya sejajar, gradiennya itu sama. Jadi gradiennya garis L itu sama kayak gradiennya garis M. Nah, gradiennya garis M itu berapa? Kan berarti kita cari dari sini ya, buat nyari gradien garis M. Kita pakai cara yang tadi yang aku bilang, pisahin antara Y sama X dan konstanta lainnya. Berarti si Y-nya aku pindahin nih, sengaja biar aku pindahin sendiri, jadi 2Y sama dengan, karena yang pindah 2Y doang, jadi sisanya menetap, dan kalau menetap tandanya nggak berubah, jadi tetap 3X ditambah 8. Nah, karena ini di depannya masih ada 2, jadi kita dibagi 2 dulu, biar Y-nya nggak ada koefisien di depannya. Jadi 2Y dibagi 2 itu Y, sama dengan 3/2X ditambah 8 dibagi 2 itu 4. Nah, di sini kita bisa tahu kalau misalnya gradien garis M itu sama dengan 3/2. Kenapa 3/2? Karena yang nempel dengan X-nya itu 3/2. Karena gradien itu yang nempel sama X ya. Kayak yang intinya yang dekatan sama X-nya. Nah, berarti kalau gradien M-nya itu 3/2, gradien ML-nya juga 3/2. Gradien L-nya, maaf. Nah, habis itu kita langsung aja nih masukin ke persamaan untuk nyari persamaan garis. Karena di sini udah diketahui koordinatnya, titiknya, sama kita udah diketahuin gradiennya, kita bisa pakai rumus yang Y min Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang Y1, ini tuh X1, Y1. Y1-nya itu 1 sama dengan M-nya 3/2 dikali X dikurang X1-nya itu 1. Nah, habis itu langsung aja kita selesaikan. Di sini Y min 1 sama dengan 3/2X min 3/2. Nah, karena di sini semuanya nyatu ya, kalau dilihat dari option berarti kita pindahin ke satu sisi aja, kita pindahin ke kiri aja, atau ke kanan terserah, kita ke kiri aja, jadi Y min 1 min 3/2X min 3/2 sama dengan 0. Nah, tapi di sini ada yang masih perperan, karena pernya itu 2, biar kita ilangin perperannya, kita kali 2 aja. Jadi 2Y min 2 min 3X min 3 sama dengan 0. Nah, di sini 2Y min 3X min 5 sama dengan 0. Nah, ini jawabannya. Kalau nggak ada jawabannya, nggak apa-apa kalau misalnya kita yakin jawaban kita benar. Mungkin Reza bisa dicek juga, teman-teman. Kalau ada jawabannya sama aku, bisa raise hand atau apa. Kak, aku mau nanya, Kak. Iya, boleh. Itu min 3/2 pindah ruas bukannya jadi plus ya, Kak? Oh iya, betul. Berarti jadi plus di sini. Terima kasih. Berarti jadi ada jawabannya ya. Jadi plus 1. Ya. Nah, terus ini karena ini di sini ada minus. Kita lihat jawabannya mana yang cocok. Nih, kalau dikali minus 2Y plus 3X min 1
sama dengan 0. Nah, ini ada jawabannya. Terima kasih tadi yang udah ngingetin. Ini dikali -1. Ada yang mau nanya? Nggak ada, Kak. Yang Nggak ada, lainnya? Oke. Aman ya? Mungkin kalau ingin mencerna dulu silakan. Udah aman? Kasih jempol kalau udah aman. Oke. Next ya berarti. Mau bahas atau mau tunggu sampai 508 nih? Bahas, Kak. Oke, bahas ya. Jadi ini kan kita disuruh nyari yang grafiknya saling sejajar. Tadi kan aku udah bilang, kalau misalnya ada garis itu supaya tahu garis sejajar itu gimana, Kak? Berarti gradiennya yang sama, berarti mereka gradiennya sama gitu. Nah, terus kalau misalnya kesamaan garis kayak gini, kan sama semua kan bentuknya. Bentuknya sama semua tuh. Nah, itu berarti cara nyarinya adalah yang Y sama dengan MX plus C, gitu kan rumusnya. Berarti kan gradiennya kan yang di sini nih. Tapi kan di sini kan Y-nya kan semuanya ada koefisiennya nih. Berarti kita harus bikin supaya koefisiennya Y-nya masing-masing itu hilang. Gitu. Nah, ya udah sih, jadi kamu tinggal ngenyet satu aja. Ini 2Y sama dengan 8X plus 20. Ini berarti kan Y-nya supaya 2-nya hilang kan berarti kan kanan kiri kan dibagi 2. Jadinya dicoret, jadinya Y sama dengan 8 bagi 2 kan jadi 4. Jadi 4X tambah 20 bagi 2 kan jadi 10. Kan ini kan ada ketemu nih 4X. Nah, berarti kan gradiennya kan yang 4. Berarti di sini 4. Nah, sini juga 6Y sama dengan 12X tambah 18. Supaya hilang berarti coret 6. Terus ini 12 bagi 6 jadi 2. Ini 18 dibagi 6 jadi 3. Berarti ini gradiennya 2. Nah, berarti 1 sama 2
bukan sejajar karena mereka gendanya beda. Terus nomor 3 nih, 3 bagi 3, 1, habis. 12 bagi 3, 4. 15 bagi 3, 5. Jadi gradiennya adalah 4. Nah, berarti 1 sama 3 sama nih. Lalu kita nomor 4 dulu juga. Sebenarnya kalau misalnya emang kalau kamu lagi ulangan, kalau udah ketemu ya udah langsung aja gitu. Tapi ini karena kita lagi belajar, nomor 4 aku kerjain juga. 3 ini coret aja jadi 1. Di sini minus 6 bagi 3 jadi minus 2. 15 bagi 3 jadi 5. Berarti ini jadi minus 2. Yang grafiknya saling sejajar kan? Kan tadi sejajar berarti gradiennya yang sama. Berarti jawabannya yang 1 dan 3. Yang B deh. Ada yang mau ditanyain? Enggak, Kak. Nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Oke. Sip. Lanjut, Tasya. Oke, aku bahas ya. Garis H melalui titik A min 2,3 dan B 2,P serta memiliki nilai kemiringan 1/2. Nilai P adalah nilai kemiringan itu kan gradien ya, M berarti. Nah, untuk mencari M itu, ini kita X1, Y1, X2, Y2. Y2 dikurangin Y1 per X2 dikurangin X1. X2-nya berapa di sini? Y2-nya berapa di sini? P. Dikurangin Y1-nya 3 per X2-nya 2 min X1-nya min 2. Nah, ini M-nya sama dengan P min 3 per 2 ditambah 2, 4. Nah, tapi di sini juga dikasih tahu nih kalau M-nya itu sama dengan setengah. Jadinya kita bisa substitusi aja. Jadinya P min 3 per 4 itu sama dengan 1/2. Karena M sama dengan setengah, M sama dengan P min 3 per 4. Nah, kalau kayak gini langsung kali silang aja nih. 2 dikali P min 3 sama dengan 4. Nah, terus abis itu
ini P-3 sama dengan 4/2. Lanjut. Jadinya P-3 sama dengan 2. P-nya sama dengan 2 ditambah 3 karena 3-nya pindah ruas. Jadi P sama dengan 5. Ada yang mau bertanya? Paham, Kak? Nggak ada, Kak. Oke. Next. Oke, bahas ini teman-teman. Kita masih mau jawab.
Oke, kita bahas ya teman-teman. Oke, aku bahas aja ya. Nah, Tasya, nanti aja bang. Jadi kan gini, kalau misalnya pertanyaannya kan kesamaan berikut yang termasuk kesamaan garis lurus nih. Nah, jadi kita telaah salah satu aja nih, kayak gimana. Nah, kita lihat yang A itu kan 2Y tambah X kuadrat. Sorry. Nah, ada satu. Nah, yang A itu kan 2Y tambah X kuadrat min 10 dengan 0. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada X kuadrat. Jadi ini bukan persamaan garis lurus, tapi persamaan kuadrat. Gitu kan, apa ya? Kalau misalnya persamaan kuadrat itu kan pokoknya kalau misalnya ada salah satu variabel yang ada kuadratnya. Nah, itu berarti itu persamaan kuadrat. Berarti yang A itu bukan. Terus yang B, 4X min 2X min 2 sama dengan 0. Nah, teman-teman tahu kan kalau misalnya bentuk dari persamaan garis lurus itu kan Y sama dengan MX plus C. Nah, jadi kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya nggak ada Y-nya, berarti dia itu bukan persamaan garis lurus. Gitu. Sebenarnya apa ya? Bisa aja sih itu dia sebenarnya garis lurus, tapi apa ya? Dia itu kan nggak kelihatan loh ada Y-nya gitu. Jadi itu nggak bisa dibuktikan kalau dia itu garis lurus. Sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Kayak misalnya dia misalnya Y-nya diterjemahin gitu. Y-nya udah ketemu misalnya, tapi kan nggak di sini nggak ditulis. Jadi nggak bisa dibuktikan kalau dia itu persamaan garis lurus. Jadi yang ini bukan juga. Nah, terus yang C. Ini sama kayak yang atas, X kuadrat sedangkan 5-nya tambah 2. Ini kan kalau misalnya X kuadrat dipindahin kan jadinya kan X min X kuadrat gitu kan. Nah, di sini jadi 0. Sama aja kayak yang di atas. Gitu. Jadi jawabannya yang D. 2Y tambah 4X sedangkan 0. Karena ada Y-nya, ada X-nya juga. Pokoknya apa namanya? Persamaan 2Y tambah 4X merupakan persamaan linear dua variabel yang dapat diubah ke bentuk persamaan yang bentuk persamaan garis lurus gitu. Gitu. Gimana? Ada yang mau nanya nggak? Kan bisa apa? Bisa ketahuan bisa di apa ya? Bisa jadi 2Y sebenarnya min 4X gitu. Min 4X gitu. Gimana? Ada yang mau nanya nggak? Makanya kayak apa ya? Lihatnya dari kalau misalnya ada tanda kuadratnya, berarti dia persamaan kuadrat. Kalau misalnya nggak ada Y-nya, berarti ya bukan. Karena dia nggak bisa persamaan linear dua variabel. Gitu. Harus persamaan linear dua variabel gitu. Kan ini kan dua variabel. Ini kan variabelnya cuma satu, cuma X doang. Gitu. Ya teman-teman. Ada yang mau nanya nggak? Lanjut kan nih. Kalau misalnya udah paham, kayak katanya kasih jempol. Kalau jempolnya 6 baru aku lanjut. 5 deh, 5. Oke, 5. Sip, dah lanjut. Ini agak gampang, jadi langsung bahas aja ya. Gradien garis memiliki persamaan dia sama 2X plus 3. Ini kayak bentuk gradien biasa kan, jadi ya udah berarti gradiennya adalah yang ini. Sama yang C. Lanjut. Ini aku kasih 1 menit deh. Sampai 5:25.
Oke, ini aku bahas ya. Titik yang terletak pada persamaan P4X min 2Y min 2 sama dengan 0. Ini kalau misalnya udah ada PG-nya kayak gini, tinggal dimasukin aja. Ini kan X sama Y ya. Jadinya 4 dikali minus 2 dikali Y-nya min 3 minus 2. Ini tuh benar atau enggak jawabannya? Jadi minus 8 plus 6 minus 2 itu sama dengan minus 8 plus 6 minus 2. Minus 2 itu minus 4. Berarti beda ya, karena di sini di sini jawabannya 0. Terus kita coba lagi yang ini. 4 dikali minus 2 dikali 3 minus 2 sama dengan minus 8 minus 6 minus 2 sama dengan minus 16. Ini juga salah. Kita coba lagi yang ini. 4 dikali 2 minus 2 dikali minus 3 minus 2 sama dengan 8 plus 6 minus 2 sama dengan 4 ditambah 8, 12. Ini salah. Kita coba lagi yang ini. 4 dikali 2 minus 2 dikali 3 minus 2 itu sama dengan 8 minus 6 minus 2. Ini sama dengan 0. Berarti jawaban yang benar itu yang D. Oke, ada yang mau nanya? Aman ya? Halo? Enggak, Kak. Aman. Ini lanjut ya yang ini. Karena gampang jadi mungkin ini soal terakhir. Soal 2 terakhir. Nah, gradien garis dengan persamaan 2x plus 4y plus 4 sama dengan 0. Pisahin y-nya sama x-nya, berarti 4x sama dengan minus 2x minus 4. Karena yang pindah ruas itu 2x sama 4-nya. Terus karena di sini, maaf ini 4y, terus karena di sini y-nya itu depannya masih ada koefisien, jadi kita bagi 4. Kalau dibagi 4, jadi y sama dengan minus 2 per 4. X minus 4 per 4. Nah, kita lihat di sini gradiennya itu minus 2 per 4. Minus 2 per 4 itu sama dengan minus 1 per 2. Ini jawabannya yang B. Oke, lanjut lagi ini terakhir. Gradien garis dengan persamaan 4x min 2y min 7 sama dengan 0. Berarti ini yang dipindah ruas yang y-nya aja. Jadi 2y sama dengan 4x min 7. Karena 4x min 7-nya itu dia menetap, jadi nggak berganti tandanya. Terus karena di depannya ini koefisiennya masih ada 2, jadi kita bagi 2. Jadinya y sama dengan 4 per 2x min 7. Kalau gradien itu lihat yang depan, yang dekat sama x. Jadi gradiennya itu 4 per 2 sama dengan 2. Jadi jawabannya yang B. Oke. Mungkin cukup untuk hari ini, bisa ditutup Kak Reza. Oke teman-teman, makasih datang di Sendal Ilmu pada sore kali ini. Sebelum kita menutup pelajaran pada sore hari ini, anak-anaknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Sudah selesai. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih semuanya. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Kasih, Kak. Dadah. Makasih, Kak.